It's been a long 6 years on the man of three fears. Integrity faded, crocodile tears. Oh, trust me, darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ovi Partin. Saya dari kelas Akidah Filsafat Islam B, NIM 53050190020. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang proses berpikir. Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk mengidentifikasi diri, untuk berkomunikasi terhadap sesamanya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat berpikir. Dan berpikir atau bernalar itu tidak bisa terlepas dari bahasa, yaitu bahasa sebagai alat penyampaian seseorang dalam sebuah pemikiran untuk menginformasikan kepada orang lain tentang hasil pemikirannya tersebut. Nah, dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bahasa memiliki karakter sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu manusiawi. Bahasa itu sebagai alat komunikasi verbal antara manusia dengan manusia lain untuk bekerja sama atau saling tolong-menolong dan untuk mendefinisikan diri sendiri. Yang kedua, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem yaitu bahasa memiliki kedudukan sebagai proses dalam sebuah pemikiran atau dalam manusia mengutarakan hasil pemikirannya tersebut. Bahasa sebagai bunyi. Yang dimaksud bunyi adalah bahasa itu sebagai lambang dari hasil alat ucap manusia. Poin kecil. Bahasa mengandung makna. Suatu bahasa, ujar atau kata mengandung makna. Yang pertama, ujaran sebagai lambang. Yang kedua, ujaran memiliki makna. Yang ketiga, realita kehidupan ditemukan rujukannya. Hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut. Adik sedang membacakan temannya puisi. Temannya sedang membacakan puisi. Keduanya mempunyai unsur pembentuk yang sama, tetapi karena perbedaan ungkayan kata, maka kalimatnya jadi berbeda. Meskipun berbeda, kedua kalimat tersebut masih dalam bahasa Indonesia. Yaitu arbiter. Arbiter adalah hubungan dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, kemudian bisa berubah, dan tidak bisa dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Bahasa juga bersifat konvensional, artinya setiap penutur bahasa akan mematuhi hubungan antara dengan yang dilambangkannya, seperti buku, yaitu tumpukan kertas bercetak dan dijilid. Jika dia memiliki konsep yang lain, berarti sudah tidak dinamakan buku. Misalnya menjadi kertas, karena dia tidak berupa tumpukan atau hanya satuan saja, walaupun sumbernya itu sama. Kemudian bahasa sebagai simbol atau lambang. Nah, simbol atau lambang itu sendiri adalah sesuatu yang menandai hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dan tidak bisa dijelaskan secara langsung. Seperti burung Garuda menjadi simbol negara dengan membawa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dari negara Indonesia. Burung Garuda sendiri memiliki simbol keberanian dan luasnya cakrawala. Misalnya pada bendera merah putih memiliki simbol merah sebagai tanda keberanian, sedangkan warna putih memiliki makna sebagai kesucian yang dimiliki oleh jiwa warga Indonesia. Bahasa mempunyai konvensi atau ciri khas berkaitan dengan sistem huruf yang digunakan untuk melambangkan suatu bunyi atau bahasa. Yang terakhir yaitu bahasa sebagai fenomena sosial.
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa dengan orang lain atau bantuan orang lain. Jadi, manusia menggunakan bahasa sebagai alat interaksi untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan.